Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa ikhtarahu Allah 'ala an-nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ba'd. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk kita selalu mensyukuri nikmatnya, dan salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumil. Baik, mengulang sedikit tentang targhib fi sunnati wa tahdhir minal bid'ati. Jadi dorongan agar kita senantiasa di atas sunnah Nabi, dan kita diingatkan untuk tidak terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Beliau Ibnu Qudamah menyebutkan ya waqad umirna bil iktifai bi atharihim wal ibtida'i bi manarihim, dan ini harus sudah pernah kita jelaskan sampai kepada ucapan ya hadis Nabi yang sudah sering kita dengar, alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, sampai penjelasan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jadi maksudnya kalau lihat dalam syarah penjelasan tentang hal ini, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya as-sunnatu maknanya adalah lughatan di mana tariqah. Tariqah itu artinya jalan. Kalau misalnya secara istilah, maka alaihi nabi, apa yang ada pada Nabi SAW, kemudian juga sahabat-sahabatnya, baik itu akidah ataupun amalan. Artinya kita disuruh untuk mengikuti apa yang ada pada Nabi SAW. Bahkan wattiba sunnati wajibun, mengikuti sunnah Nabi adalah wajib. Sebagaimana halnya ucapan Allah dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wal yawmal akhir. Artinya telah ada pada diri Nabi SAW itu contoh teladan bagi orang yang berharap pahala, maksudnya berharap ya pertemuan dengan Allah di surga dan hari akhir. Disebutkan di ayat ini di surat Al-Ahzab menunjukkan bahwasanya orang yang berharap pertemuan dengan Allah di surga, maka caranya cuma satu, dia mengambil Nabi sebagai contoh teladan. Penjelasan Utsaimin dalam penjelasan yang lain, karena Nabi yang memegang kunci surga. Jadi bagaimana mungkin seorang bisa masuk surga sementara dia tidak mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan. Nah, makanya ucapan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya atas kalian ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, khilafah yang mendapat petunjuk, min ba'di, setelah aku, kata Nabi. Ya, kemudian kata Nabi,
bid'ah dengan gigi geraham. Dijelaskan dalam syarahnya karena memang gigi geraham itu yang paling kencang, paling kuat memegang ketika kita menggigit sesuatu. Beda dengan gigi seri di depannya. Wal bid'atu fil lughah asy-syai'u al-mustahdath. Sedangkan bid'ah adalah sesuatu yang baru. Ay ma uhditha fid din ala khilafi ma kana alaihi nabi. Jadi apa-apa yang dibuat-buat yang baru dalam agama yang menyelisihi apa yang Nabi SAW dan sahabatnya lakukan atau yakini, baik itu min aqidatin atau amalin, keyakinan atau amalan. Dan Nabi mengingatkan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Dan hadis ini biasanya jadi masalah ya, sebagian orang tidak memahaminya, dikiranya itu berlaku untuk semuanya, baik untuk urusan dunia dan yang lain. Dan ini dijadikan sebagai hujjah. Padahal dimaksud di sini hanya dalam masalah din saja. Ada urusan dunia, hal yang sesuatu yang dibolehkan dan itu tidak jadi masalah. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya coba kita lihat, tadi kita yang sudah kita pahami insyaallah ya. Sekarang kita lihat yang ucapan Abdullah bin Mas'ud kemarin itu sampai sini ya. Betul ya? Ya, sekarang ya qala Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'udin itu salah satu dari 3 abadillah yang disebutkan bahwa di kalangan ulama sahabat itu ada 3 orang yang ilmunya puncaknya ilmu, yang 3-tiganya namanya Abdullah. Pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Abbas, ketiga adalah Abdullah bin Mas'ud. Walaupun ada satu lagi sebenarnya, Abdullah bin Amr bin As, tetapi beliau memang tidak menyibukkan dalam artinya menyampaikan ilmu kepada yang lain. Beliau seorang yang menyibukkan dirinya dalam ibadah. Itu Abdullah bin Amr bin As. Qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Abdul Mas'ud mengatakan, ittabi'u, ikutilah sunnah. Kemudian apa? Wala tabtadi'u, janganlah berbuat satu kebid'ahan. Faqad kufitum, karena maksudnya kufitum, kalian telah sudah cukup dengan apa? Dengan sunnah itu sudah lebih dari cukup. Tidak ada yang kurang. Makanya dijelaskan bahwasanya kullu sifatin min sifatis salah wal falah, semua sifat dari sifat yang baik itu ada pada sunnah dan sahabat telah melakukan. Jadi kalau kita mau cari sifat-sifat baik, pasti sudah ada di kalangan sahabat. Sekarang kita bicara yang baik, apa contohnya? Jujur, sahabat orang paling jujur. Syaja'ah, pemberani, mereka paling pemberani. Apalagi misalnya mereka orang-orang yang sabar, mereka paling sabar. Apalagi misalnya mereka adalah orang-orang yang banyak bersyukur, ya, semua sifat yang baik mereka sudah kenal. Jadi kita tinggal jiplak saja. Jadi oleh karena itu ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, dijelaskan juga katanya, dan ini atharul sahih. Wa qad rawahu an Ibnu Mas'udin ghairu wahidin min at-tabi'in minhum, antaranya Abdul Rahman juga menjelaskan yang dikeluarkan Akhrajul Darimi dan juga Imam Tabrani dalam Al-Kabir, Baihaqi juga dalam Al-Madkhal, dan seterusnya. Ini banyak lagi menjelaskan bahwa seluruhnya jalannya lewat Imam Amash ya, dan itu menunjukkan bahwa rijal semua yang meriwayatkan itu siqat. Dan ini maknanya kalau ittabi'u wa la tabtadi'u, kenapa dibilang dia adalah atharul sahih? Asal dari Abdullah bin Mas'ud, ucapan beliau yang dia mengucapkan begitu karena dia mendengar dari Nabi atau menyimpulkan. Maka semua sahabat udul, mereka itu adil.
Dan kalau asal seperti ini bisa digunakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikutilah sunnahku, maksudnya sunnah Nabi. Wa la tabtadi'u, dan janganlah berbuat bid'ah, faqad kufitum. Sesungguhnya dia telah dicukupkan. Artinya sunnahku sudah cukup. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya seperti ini, dan bukan hanya beliau yang mengucapkan, banyak juga yang lain, termasuk diantaranya adalah Ibrahim An-Nakhai. Begitu juga dengan Qatadah dan beberapa yang lain. Dan makna ini adalah makna yang sahih, bahwasanya itu seperti itu ya. Jadi adapun yang di bawahnya waqala, dan berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu kalaman maknahu. Jadi ucapan dia dan ini maknanya seperti itu. Apa katanya? Kif haitsu waqafa al-qaum. Kata Umar bin Abdul Aziz, berhentilah, itu artinya berhenti. Diamlah, ya berhentilah haitsu waqafa al-qaum. Ketika kaum tadi berhenti, maksudnya kalau mereka tidak mengucapkan tentang itu, kita nggak usah mengucapkannya. Kalau mereka tidak jelaskan, kita jangan jelaskan. Contoh misalnya para sahabat tidak pernah mentakyif, tidak pernah membagaimanakan bagaimana caranya Allah turun dari langit ke langit dunia. Nggak ada. Makanya kalau ada yang menafsirkan Allah turun ke langit dunia seperti saya turun dari mimbar ini, nah ini tafsiran yang tidak benar. Jadi tidak kalau mereka tidak bicara, kita jangan bicara. Contoh sekarang ini, ucapan Allah fayuq wajibahu, maka penduduk neraka ini disetrika di neraka. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah penduduk neraka disetrika di neraka? Iya, karena dalilnya ada. Terus bagaimana bentuk setrikanya? Wallahu a'lam. Begitu jawabannya. Apakah itu ada? Ada siksaannya. Kemudian begitu juga dengan hal-hal yang lain, misalnya di surga. Apakah di surga itu ada durian misalnya, atau ada buah ini dan itu? Maka jawabannya secara umum, para sahabat hanya menjawab kullu ma tashtahi al-anfus, semua yang diinginkan oleh jiwa pasti ada. Jadi tidak perlu mentafsir hal-hal yang sahabat tidak mentafsirnya, merinci begitu ya. Jadi intinya kif haitsu diamlah, berhentilah haitsu waqafal qaum, ketika kaum, maksudnya para sahabat, mereka berhenti ya. Dan itu berhentinya karena ilmu. Justru tidak dibicarakan itu karena tidak ada dalil yang menyebutkan. Itu masalahnya. Kemudian fa'innahum an ilmin waqafu, sesungguhnya mereka ini tentang tentang ilmu mereka berhenti. Artinya kalau tidak ada ilmunya mereka tidak bicara, tapi kalau ada ilmu tentang itu mereka akan menyampaikan. Misalnya contohnya, la tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Janganlah kalian menanyakan kepada Allah tentang apa yang dia lakukan, bahkan kalian yang bakal ditanya. Jadi nggak ada di kalangan salaf yang bertanya, kenapa Allah perintahkan Adam untuk tidak dekati pohon yang satu? Kan Allah sudah tahu bahwa Adam akan maksiat, ya enggak? Kenapa Allah perintahkan juga? Ya, ini yang kita nggak boleh nanya. Allah Ta'ala menciptakan iblis, ya kan? Padahal Allah sudah tahu iblis itu akan menggoda kita terus. Kenapa tidak Allah matikan aja itu iblis? Kan Allah bisa. Ini yang tidak boleh. Sebagaimana hanya kenapa Abu Thalib tidak dikasih hidayah? Bukankah itu paman Nabi? Sementara Salman tidak ada kaitan nasab apa, dia dapat hidayah. Ini nggak boleh ditanyakan. Jadi fa'innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidin kaffu. Dan sesungguhnya dengan basar dengan basirah bedanya. Intinya kalau basar itu artinya pandangan mata, kalau basirah
pandangan hati. Kalau dikatakan di sini wa bi basarin nafidin kafu, dan karena pandangan yang mata yang tajam, kemudian apa? Kafu, maka mereka itu aslinya dia mampu untuk menyingkap semua yang tidak bisa disingkap, tapi mereka diam. Sekarang ilmu kita dengan mereka, banyak mana ilmunya? Banyak mereka jelas tidak ada batasan, jauh ya. Tapi mereka tidak bicara, maka kita pun usahakan diam. Kemudian disebutkan juga walahum ala kasfiha kanu aqwa. Kalau mereka ingin menyingkap tentang ilmu tadi, mereka itu mampu pasti, mereka lebih kuat dari segi keilmuan, lebih paham dan seterusnya daripada kita. Wa bil fadli law kana fiha, katanya ahwa, dan sekiranya hal tadi mereka tuh lebih layak daripada kita. Kita bahasa Arab juga tidak bisa, kemudian mereka bisa. Tapi mereka memaknakan istawa ala arsyihi, itu mereka meyakini Allah di atas. Hari ini kalau orang ditanya, aina Allah, di manakah Allah? Mungkin seorang akan jawab, Allah di mana-mana. Dalam akidah Ahlussunnah, Allah itu di atas, Allah fis sama, Allah di langit. Dan ini masalah yang kencang dalam akidahnya. Artinya masalah yang serius, bukan masalah yang sepele. Yang dimana-mana adalah ilmunya, pengetahuan Allah, pengawasan dan seterusnya. Nah, kemudian laukana fiha ahwa, mereka itu kalau mau menyingkap mereka lebih mampu karena mereka lebih tajam ilmunya. Kemudian fala in qultum haddatha ba'dahum fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum. Ya, kemudian apabila seseorang mengatakan, misalnya ini kalau terjemahnya tidak mudah ya, sebentar. Fala in qultum, kalau kalian mengatakan haddatsa ba'dahu, telah terjadi sesuatu yang baru atau yang menyimpang setelah mereka, kemudian fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahu, maka ya ia tidak akan datang kecuali orang-orang yang telah menyelisih petunjuk mereka. Jadi kebid'ahan itu muncul karena menyelisih jalan yang lurus. Pokoknya kalau menyimpang dari jalan yang benar, pasti sesat ujungnya. Makanya ihdinas shiratal mustaqim yang dimaksud adalah mencari jalan yang lurus yang sampai ke surga. Jalan-jalan yang lainnya tidak akan sampai ke surga, itu masalahnya. Nah, kemudian termasuk juga dikatakan di sini, illa man khalafa hadiyahum wa raghiba an sunnatihim wa laqad wasafu minhu ma yushfi wa takallamu minhu bima takfi fama fawqahum muhassirun wa ma dunahum muqassirun. Ini intinya, kata beliau, mereka ini sudah, para sahabat ini, orang-orang yang sudah sangat amat pantas dan mereka itu menguasai tentang sunnah, dan mereka orang-orang yang bicaranya sudah cukup menjelaskan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang tidak, dan seterusnya. Jadi mereka itu sudah jelas sangat cukup. Akan tetapi setelah mereka fama fawqahum muhassirun, setelah generasi mereka, generasi kita ini modelnya adalah orang-orang yang meremehkan, wa muqassirun, dan orang-orang yang menganggap sepele. Kayak kita sekarang, kalau ditanya Allah di mana, oh di mana-mana. Apa urusannya? Apakah itu hal yang penting urus begitu? Iya, bagi Ahlussunnah itu penting. Sama kayak gini, Pak, tentu misalnya punya anak perempuan mau dilamar, laki-laki yang melamarnya itu kalau ke kamar mandi gak pernah cebok, kira-kira diterima gak jadi menantunya? Terima gak? Atau ada yang
yang nikahkan belum? Ada ya, ini belum pada punya anak malah. Itu diperiksa dulu. Kenapa? Karena tidak ada yang sepele dalam Islam. Semuanya penting. Apalagi itu masalah akidah. Makanya hari ini yang jadi masalah adalah kadang-kadang bahasa masalah ini kayaknya kurang menarik ini. Iya memang tidak menarik, tapi bagi yang menganggap penting itu menarik sangat. Jadi, fama fawqahum muhassirun wa madunahum muqassirun. Orang-orang setelah sahabat itu, kan sahabat sudah meninggal, adanya tabi'in sudah wafat, tabi'in meninggal juga. Yang sekarang ada adalah orang-orang kayak kita model yang sudah muqassirun amalannya dikit, juga muhassirun, dia menyepelekan yang sesungguhnya tidak boleh disepelekan. Itu masalahnya. Oleh karena itu disebutkan di sini laqad qassara anhum qaumun fajafau. Ya, oleh karena itu akibatnya apa? Tadi orang dalam keadaan lalai dari jalan yang lurus. Laqad qassara anhum qaumun fajafau wa tajawazahum akharuna faghalau. Akhirnya apa? Orang-orang akan terjerumus. Kalau dia nggak paham, dia akan terjatuh kepada apa? Perbuatan gulu. Kalau ini faghalau, akan gulu. Wa innahum fi ma baina dzalik la'allahu mustaqim. Sebagian mereka berlebih-lebihan, dan sesungguhnya orang-orang Ahlussunnah itu mereka tidak gulu dan mereka di atas jalan siratal mustaqim. Ini maksud Umar bin Abdul Aziz dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penjelasannya ya dalam syarah. Pertama bahwasanya kata beliau ucapan tadi menunjukkan kepada kita para sahabat itu mereka sudah lengkap sebagai contoh dan lengkap untuk dijadi jiplak untuk dalam segala kebaikan. Sementara orang-orang setelahnya, apalagi kita zaman sekarang, penuh dengan kekurangan. Maka dari itu, kalau menyimpang dari jalan mereka, itu tandanya menyimpang dari jalan yang benar. Contoh begini, yang kemarin kita contohkan, ada puasa mutih, ya kan? Puasa mutih ini, atau jangan puasa mutih lah, kalau sekarang cerita Sya'ban aja, kan sekarang bulan Sya'ban. Nabi SAW di bulan Sya'ban banyak berpuasa, dan puasanya kata Usamah bin Zaid, aku melihat Nabi itu hampir 1 bulan puasanya kecuali beberapa hari di akhir bulan Sya'ban. Lalu datang riwayat yang tidak disahihkan bahwa setelah separuh dari Sya'ban tidak boleh puasa sunnah. Maka ini enggak ada contohnya, atau tidak ada dalil yang menyebutkan secara khusus itu disahihkan. Maka dari itu yang ada adalah Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban, banyak puasanya. Kenapa begitu? Karena dijelaskan juga oleh beliau bahwasanya dalam hadis Usamah bin Zaid bahwa di bulan Sya'ban orang banyak lupa karena ada Rajab dan ada Ramadan. Sementara Sya'ban di antara Rajab dan Ramadan. Dan Nabi juga mengatakan bahwa di saat bulan Sya'ban, ya, amalan itu diangkat ke langit. Dan aku ingin ketika amal diangkat ke langit, aku dalam keadaan shaum atau puasa. Makanya beliau di bulan Sya'ban banyak puasa. Nah, intinya kembali ke yang tadi, bahwa orang-orang yang berlebih-lebihan dalam din, maka ini termasuk juga yang sama sekali tidak diperintahkan. Tidak boleh gulu. Tidak boleh seseorang dia gulu. Nah, adapun disebutkan di sini tadi kan, wa tazawazahum akharuna faghalu aw faghallu wa innahum fi ma baina dzalika la'allahu mustaqim. Jadi disebutkan bahwa seseorang yang dia mengenal sunnah sedikit, maka dia amalkan itu lebih
baik daripada banyak-banyak amalan tapi perbuatannya perbuatan yang tidak di atas sunnah tadi. Nah, adapun ucapan Imam Abu Amr Al-Auza'i radhiyallahu anhu, kata dia, alaika bi athari man salaf, atas kalian hendaklah kalian dengan athar para salafus saleh, wa in rafadaka nas, walaupun manusia membenci engkau, wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul, dan hati-hatilah kalian dengan pemikiran seseorang atau para laki-laki. Sesungguhnya itu bisa juga adalah zakhrafuhu laka bil qaul, dia akan indah-indahkan ucapannya itu sehingga membuat kita tertipu karena tipu dayanya. Dan sahih bahwasanya inna minal kalam la sihrun, sesungguhnya di antara minal bayan, inna minal bayan la sihrun, di antara bayan ini adalah asir. Jadi kalau zakhraf atau zahra ini artinya kan apa sih, bunga ya, dihias-hias, ucapannya dibagus-baguskan. Itu sehingga kadang-kadang yang salah jadi benar, salah maksudnya dianggap benar. Makanya syubhat itu buas teman. Dan hati kita tuh lemah. Kalau kita modelnya, saya nggak apa lah, saya coba bergabung sama yang begitu, akhirnya terkena syubhat, akhirnya lama-lama dia mengikuti. Orang kaum Nabi Lut di dalam tafsirnya, yang melakukan perbuatan yang haram itu asal muasalnya cuma satu orang, laki-laki berhubungan laki-laki dari tubuhnya. Bagian tafsir menyebutkan setan menyerupai orang, dialah yang mengajak. Berapa jumlah yang diadab? Kata Ibnu Taimiyah, semuanya diadab 4 juta orang karena mereka melakukannya, dan setelah satu orang yang pertama yang melakukannya. Amr bin Luhai membawa berhala ke tanah Arab. Pertamanya berapa yang dia bawa? Mungkin cuma satu. Tapi berapa jumlah berhala yang dihancurkan ketika Futuh Mekah? 360 berhala. Ini kan? Jadi seperti itu. Oleh karena itu Al-Auza'i ketika menyebutkan bahwasanya alaika bi'athari man salaf, hendaklah kalian selalu berpegang, selalu seseorang berpegang teguh dengan para salafus saleh. Salafus saleh itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa in rafadakan nas, walaupun orang-orang rafad, membenci, menyukai, membenci, menolak kita. Dan ini kebanyakan begitu yang terjadi hari ini di mana-mana. Kalau itu judulnya pengajian salaf misalnya, ini kadang-kadang banyak orang yang tidak suka, padahal aslinya semua orang memahami bahwa itu aslinya yang benar. Sekali lagi, ini yang kenyataan yang ada. Kemudian rafadakan nas wa iyyaka wa ara, katanya ar-rijal, dan hendaklah kalian harus berhati-hati dengan pendapat orang per orang. Kenapa? Ya tadi kan bukan dalil kalau orang per orang. Maka dari itu umumnya semua hal-hal yang tidak dicontohkan itu ada pendahulunya. Ada pendahulunya. Dan yang paling aman untuk kita lakukan apa? Yang ada dalilnya. Maka dari itu wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasi dengan ucapan dan menghiasi dengan apapun lah begitu ya. Mungkin depan-depannya bahasanya Sahih Bukhari, Muslim, lama-lamanya Ikram Sunnah. Itu ada. Pengajian pertamanya pakai Bukhari, Muslim. Setelah beberapa lama mulai akhirnya syubhat dimasukkan, sampai akhirnya mereka bilang mulai besok kita nggak usah pakai hadis, kita hanya pakai Quran saja. Jadilah jamaah Qurani atau ingkar sunnah, dan itu bagian yang menyesat. Sama kayak dulunya orang yang di kalangan Syiah, kan model kita asal-asalnya. Tadinya nikah yang benar dan ini kan dulu. Ternyata masuklah syubhatnya,
akhirnya mereka pulang dengan keyakinan nikah mut'ah boleh. Ya, itulah perbuatan atau syubhat yang ada. Baik, kesimpulan terakhir yang mana dalam kesimpulan saya bacakan fawaidnya di sini. Pertama, min aqwalis sahaba adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan dia adalah sahabiyun jalil mutawaffa sana 33 min hijratin Nabi. Dia meninggal di tahun 32 Hijriah dan umurnya adalah bid'a wa sittina sana, antara 63 sampai 69 tahun umur Abdullah bin Mas'ud. Kalimat ittabi'u ay iltazimu. Iltazimu, iltizamlah, maksudnya peganglah athar dari Nabi SAW, jejak dari Nabi atau athar dari Nabi, min ghairi ziyadatin, tanpa ditambah, tanpa dikurang. Makanya termasuk juga Ibnu Umar itu luar biasa ya. Kalau dia berjalan lalu ditanya, kenapa? Oh Ibnu, kamu jalannya lewat sini? Iya, karena aku pernah melihat Nabi jalan dan beliau lewat sini. Kenapa tadi berhenti sejenak? Iya, karena aku pernah melihat Nabi waktu jalan ke sini, beliau berhenti sejenak. Ibnu Mas'ud juga sama itu. Waktu Nabi menceritakan tentang orang terakhir dikeluarkan dari neraka, itu riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Nabi tertawa ya ketika membacakan hadis tadi. Ibnu Mas'ud bertanya, kenapa engkau tertawa? Kata Nabi, karena Allah juga tertawa ketika mendengar pertanyaan orang tersebut. Orang yang terakhir masuk surga itu kan, apakah surga sudah penuh? Allah tertawa. Maka Nabi ketika menyampaikan hadis ini juga tertawa. Dan Abdullah bin Mas'ud juga ketika menyampaikan hadis ini, dia sunnah tertawa. Dan dia pun tertawa. Dan kalau kita membaca hadis ini lengkap, walaupun sendirian, disunnahkan kita tertawa. Jadi kalau ada orang nanya, itu kenapa tidak tertawa sendirian? Ya, karena kalau baca hadis ini disunahkan tertawa. Sama kayak kita datang ke tempat yang mau diazab atau yang dulunya pernah diazab, orang menyebutkan apa? Usahakan kita ibu menangislah. Fa illam tastati fatabaku. Kalau engkau tidak bisa nangis, pura-puralah menangis. Dan itu pura-pura menangis yang dibolehkan di antaranya. Kemudian yang catatan yang ketiga, bahwasanya al-yawma akmaltu lakum dinakum, maksudnya fala yahtaju din ila takmil. Agama ini, yang ketiga ini, tidak perlu ditambah karena sudah sempurna. Jadi tidak usah nambah-nambah syariat karena Islam sudah sempurna. Oh kayaknya kita perlu tambahkan di bulan Sya'ban ini dengan sholat yang 1000 rakaat, iya kan? Karena kan belum pernah ada di zaman Nabi. Iya belum pernah ada. Atau sebagian orang musim haji supaya tidak penuh hajinya, perlu dibuat 2 musim dalam setahun. Jadi musim haji sama musim apalah, ya kan? Kemudian inisiatif yang konyol. Jadi hari ini kadang-kadang saya nggak tahu ya, cukup berita yang agak menyedihkan juga. Kadang-kadang mungkin dianggap sederhana. Misalnya kebijakan murur bagi jamaah haji untuk tidak menginap di Muzdalifah atau tidak mabit. Sekarang sudah dibuat. Jadi besok-besok kalau ikut reguler, Muzdalifahnya cuma dilewat saja, murur. Ada hal yang semestinya kita mabit di Muzdalifah hanya beralasan karpet, bahkan tikar, bahkan nggak ada atapnya langit. Padahal Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Beberapa waktu yang lalu juga banyak orang tawaf, biasanya bukan tawaf, wukuf. Wukufnya bukan dari mulai zuhur sampai maghrib, tapi sebagiannya ada mulai maghrib sampai pertengahan malam. Coba kalau antum posisinya model begini, apa yang kita lakukan? Sampai ada kasus tadi menganggap bahwa agama ini belum lengkap, sehingga dia bilang walaupun Islam itu harusnya ditambah 1 katanya, dan rukun iman itu kebanyakan, iman kepada takdir sebaiknya dihapus kata dia, ya. Karena apa? Membuat stagnasi. Ini Masya Allah. Jadi intinya agama tidak perlu ada penyempurnaan karena Islam sudah
sempurna. Kemudian yang keempat, wujubul wuquf haitsu waqafal qaum, wajibnya kita berhenti tidak berbicara ketika para sahabat dan orang-orang salafus saleh juga tidak bicara. Jadi kalau nggak pernah dibicarakan, nggak usah dibicarakan. Sekarang ada orang bertanya, bagaimana caranya saya sholat di bulan? Masalahnya kita tanya ke beliau, antum kapan mau berangkat ke bulan? Gitu kan? Kan ini pertanyaan tidak terlalu penting aslinya, karena dia tidak ada rencana mau ke bulan. Dan secara umum jawabannya di mana kita berada, tetap ibadahnya kepada Allah. Cuma repotnya kalau antum tinggal di planet lain selain bumi, itu repot kalau mau umroh, ya kan? Kalau mau haji, kan haji cuma di bumi saja, nggak ada di luar. Khamisan wujubul wuquf haitsu waqafal qaum. Kalau tadi sudah. Yang khamisan adalah inna ma uhditha ba'dahum falaysa fihi illa mukhalafatu haddi. Jadi kalau ada perbedaan apa yang terjadi setelah engkau, ya setelah Nabi SAW diwafatkan, lalu ada beda dengan petunjuk Nabi, berarti itu menyimpang. Kan gampang banget. Sekarang ini kalau orang bertanya mana jalan ke Grobogan, maka ditunjukkan jalannya ini aja, ngikut jalan besar ini lurus. Lalu ada orang belok-belok tanpa petunjuk, maka dia akan berujung dengan tersesat. Kan begitu. Di dunia juga sama. Oleh karena itu, orang yang menyimpang maka dia telah menyelisih jalan yang benar. Kemudian yang terakhir, anna minan nasi man qassara fi ittibaihim, ya. Di antara manusia ada yang memang ittibanya itu kurang. Mungkin dia bisa jadi ittiba sebagian, yang lainnya enggak. Bisa jadi seperti itu. Maka kalau ada yang demikian, ya usahakan juga terus kita dakwahkan sampai dia istiqamah. Akan tetapi sekali lagi meminta petunjuk pada Allah itu yang sangat amat kita butuhkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Dan Imam Auza'i mengatakan, ini poin yang terakhir, bahwa Imam Auza'i ini namanya Abdurrahman bin Amru, namanya Imam Al-Auza'i, namanya itu. Meninggal tahun 157 Hijriah. Kata beliau, alaika bi athari man salaf, maksudnya ilzam tariqat as-sahabah wa tabi'in, ikutilah jalan sahabat dan jalannya para tabi'in, suruh diikuti, lahum bi ihsan. Walaupun apa? Wa in rafadaka an-nas, ai katanya, ya walaupun orang-orang menjauhi engkau. Jadi memang melaksanakan sunnah itu, ya Allah, kadang-kadang berat, ya kan? Terasa kan? Jangan yang jauh-jauh. Dia makan di restoran, makanya tidak mau berdiri cari tempat duduk. Oh, bukan restoran ya, pernikahan. Hari ini banyak dianggap heran. Ada pernikahan kan kebanyakan kadang-kadang di aula atau di gedung, itu porsinya tidak ada. Memang enggak. Kemudian kita cari-cari misalnya, cari-cari porsi atau apalah tempat buat duduk, kita makan. Orang ini dianggap aneh. Sekarang makan berdiri saja, ngambil ini, ngambil, ya kan? Itu sampai seperti itu. Wa in rafadaka an-nas, maksudnya orang menjauhi gara-gara kita meyakini dengan keyakinan sunnah. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, dan jauhilah oleh kau pemikiran seseorang. Maka dari itu umumnya yang menyimpang dari sunnah itu ada pendahulunya. Contoh misalnya keyakinan yang diikuti oleh banyak orang juga adalah ajaran Ahmadiyah, di mana orangnya pendahulunya namanya Mirza Ghulam Ahmad. Dia ngaku sebagai nabi. Jadi ada orang-orang yang mereka sendiri menyampaikan atau menjadi awal dari kesesatan. Hujannya Allahumma shalli benar. Ya, memang ini lagi musim hujan, jadi kita belum. Ya, walaupun demikian di bagian akhir wa in zakhrafuhu, maksudnya adalah
dijadikan dihiasi, ya. Wa hasanu diindahkan, dihiasi. Fa innahu batil, walaupun diindah-indahkan, kalau yang batil itu tetap batil. Maksudnya zakhrafuhu bil qaul, kadang-kadang misalkan itu dihiasi dengan ucapan yang indah itu, padahal itu sesat. Ya, misalnya seseorang bilang jangan terlalu fanatik, itu kan kayak indah. Maksudnya kalau fanatik itu istiqamah di atas kebenaran, ittiba, ya itu. Ya, saya kira memang ini aja yang bisa dijelaskan kepada kita. Nasallallahu alaihi wa sallam yang ta'ala bi samina wa nafa'u bi hadza al-qadar. Wallahu